Oke, di dalam multi level marketing tadi udah dijelasin sama Pak Mansur. Banyak kalau kita bilang sponsor pairing, pass up, ya, sponsor bonus gitu ya. Banyak orang tuh nggak tahu besarnya, benar? 300.000, 500.000, 550.000 bisa dapat penghasilan berapa? Itu orang susah. Nah, jadi kita harus bisa menjelaskan. Setelah udah selesai, mau nggak dalam waktu 5 tahun, ya, dapat uang tambahan, ya, 5 miliar sampai 20 miliar. Ya, kalau kita bicara uang tambahan, berarti semua orang pasti mau, benar? Kan uang tambahan, ya. Dia mau pekerjaan apapun apa. Nah, jadi kalau kita bisa di sini contohnya nih, kita di sini. Siapa? Tadi Ibu Rina ya. Nah, Ibu Rina, oke. Ibu Rina ini R gini kan? Oh, L Rina, oke, Ibu Rina ya. Oke, kita kan punya dua sisi kan, kiri dan kanan, benar kan? Nah, kalau Ibu Rina kalau dapat member A gimana? Di sini dong, member A, benar kan? Dapat member B di sini, betul? Nah, kalau kita dapat orang ketiga gimana? Taruh di bawah A, benar kan? Kalau Bu Lina berarti dapat A, orang ketiga taruh di sini, si C, betul? Kalau A dapat teman, kita suruh dia bantu dulu di bawah C, boleh? Nah, kita suruh dulu A bantu di bawah C dulu, A1 di sini, temannya A. Nanti kemudian A2-nya baru di sini, betul kan? Nah, ini kemudian A baru pairing, gitu kan? Ya. Nah, kemudian Bu Lina dapat lagi teman keempat. Berarti Bu Lina taruh di bawah B, benar nggak? Ini D. Ya. Nah, kalau sudah taruh di bawah D, kan dikatakan kenapa di sini? Karena Bu Lina juga mau pairing, benar kan? Betul, Ibu Lina juga mau pairing kan kiri kanan. Nah, nanti dapat lagi orang kelima gimana? Ibu Lina taruh lagi di bawah A, benar nggak? E. Oke. Nah, bagaimana dengan C? C dapat teman sama. Kita bantu dulu di bawah E. C1 dulu, baru C2 di sini. Oke. Di multi level marketing kita harus bikin namanya kedalaman. Ya. Nah, setelah saya lihat dari hari pertama setelah saya bergabung di sini, di AFC ini nggak perlu terlalu dalam, cukup 30 kedalaman. Begitu Anda bisa ciptakan 30 kedalaman, ini lebih kurang jaringan Bapak, Ibu itu sudah bisa muncul lebih kurang sampai 250 orang. 30 kedalaman. Contohnya bagaimana bisa 250 orang? Contohnya A nya adalah Pak Anton. Pak Anton, di bawah Pak Anton ada 30 orang. Dia mau habisin? Kan kecenderungan orang mau habisin, benar kan? Dia mau habisin untuk pairing, benar kan? Begitu dia mau habisin 30 aja, 30 dan 60. Belum lagi daunnya. Yang 28 nanti dia pelan-pelan akan keluar sampai 250. Nah, kiri kanan sama. Ya, kiri kanan sama. Ini begitu udah tusuk sampai ke sini, ini akan muncul ke 30 ke dalam, lebih kurang akan muncul 250 orang. Nah, setelah 250 orang, Bapak Ibu udah stabil. Setiap hari sudah ada omset di atas 10 paket. Ya. Nah, dari mana bisa dapat 10 paket? Nah, karena dari 250 orang ini kita tahu namanya hukum Pareto. Hukum Pareto berapa? 80-20 ya. 80% siapa? 80% adalah user. Ya. Jadi cuma konsumsi, nggak akan cerita punya, ya. Nah, dia bisa beli diamond, beli diamond 12 kotak. Tapi kan tunggu sampai dia 6 bulan kemudian, 12 bulan habis baru dibeli lagi. Nah, 20% yang seperti kita yang mau menjalankan yang namanya networker, benar nggak? Networker. Nah, 20% dari 250 orang ada berapa orang? 20% dari 250 adalah 50 orang. Berarti kita punya 50 orang di kiri, 50 orang di kanan. Betul kan? Yang mau menjalankan dikit dong. 50 orang aja loh. Di kiri dan 50 orang di kanan. Nah, ada 50-50 kita sudah mulai stabil. Setiap hari sudah ada 10 paket. Karena orang masuk ruby 1 paket, masuk safir 3 paket, masuk diamond 6 paket. Ada 2 orang masuk diamond aja. Kan ada 50 orang yang jalanin. Betul? Termasuk upgrade, ya kan? Nah, upgrade dari ruby ke safir tambah 2. Ruby ke diamond tambah 5, ya kan? Berarti sehari kita cuma cari 10. Nah, kalau kita di posisi diamond gimana? Kalau posisi kita di diamond kan 1 sampai 10, ya kan? Kan pengennya kali berapa? Kali 300.000. Betul. Tes, ya 300.000. 11 sampai ke 200 kan kalinya 100.000, betul? Nah, 1 hari kita dikasih 22 juta, ya. Kali 30 hari berarti 660 juta.
Betul? Ya, satu nama boleh 3 titik, ya kan? Satu nama boleh 3. Berarti 1 bulan kita boleh terima 2 miliar, betul? Nah ini bonus pairing, ya kan? Nah kita boleh terima 2 miliar. Tapi terus terang, kita nggak perlu mengajarkan sampai di bawah, betul kan? Yang kita mengajarkan simple. Anda cuma ngajarin ini aja nih 10 pairing pertama aja yang kali 300.000, betul? Hanya 10 pairing pertama aja. Jadi kalau di kiri kita udah stabil 10 paket, di kanan kita udah stabil 10 paket kali 300.000 pairing kita, betul kan? Berarti satu hari titiknya Bu Lina sudah di atas 3 juta kali 30 hari. Udah, titik Bu Lina sudah pasti di atas 100 juta per bulan. Jadi tidak mesti multi-level marketing. Walaupun tadi Pak Mansur bilang kita mau join 3 titik, boleh nggak? Boleh. Kalau kita punya uang, kita mau sekaligus 3 boleh. Tapi kalau kita nggak punya uang, mau bertahap juga nggak masalah. Seperti saya bahkan, ya tadi kan disinggung, titik saya cuma 1. Nah, tapi setelah, karena memang terus terang di awal kan saya memang tidak ada niat untuk menjalankan. Nah, tapi setelah saya lihat, udah mulai jalan. Nah, titik kedua saya ada di sini. Nah, Lina 2 ada di sini. Setelah 5 kedalaman. Yang di sebelah kiri 7 kedalaman saya malah ada lagi di sini lagi. Nah, ini udah ada Lina lagi yang ketiga. Nah, jadi kita usahakan 1 titik ini yang Lina punya ini stabil. Kalau sudah mulai stabil kan berarti kan udah tiap bulan dapat 100 juta. Nah, 100 juta baru kemudian kita kerjakan yang titik kedua dan titik ketiga. Ya, 100 juta kalau 1 tahun berarti berapa? Kan 1 miliar lebih. 1 miliar lebih kalau kita jalan 5 tahun udah 5 miliar, betul? Nah, berarti jawaban ini sudah terpenuhi. Nah, bagaimana dengan 20 miliar? Nah, Bu Lina harus pastikan 1 titik ini udah stabil 100 juta baru mulai kerjakan lagi titik kedua. Ya, sudah titik kedua. Nah, contohnya nih, L2 ini titik kedua. Baru ini kan karena 30 kedalaman itu tinggal lanjut, benar nggak Bu? Ini kalau tadi kita bikin 30 kedalaman, ini kan sudah 5 kedalaman, berarti di bawah Bu Lina 2 ini kan sudah ada 25 kedalaman, betul kan? Kita tinggal lanjut lagi 5 kedalaman, bikin lagi 30 kedalaman lagi, baru benar yang private-nya lagi, ya kan? Nah, begitu bikin 30 lagi, di sini akan muncul lagi 100 juta yang kedua. Nah, demikian juga yang Lina ketiga juga sama, akan tusuk begitu lagi. Bikin begitu lagi 30 kedalaman, ini akan muncul lagi 100 juta lagi yang ketiga. 1 titik, 2 titik, 3 titik, berarti 1 bulan kita udah terima 300 juta lebih kali 12 bulan. 1 tahun kita terima 4 miliar kali 5 tahun pertama kita sudah terima 20 miliar. Betul? Betul. Hanya ini aja strateginya. Jangan terlalu serakah. Kalau kita terlalu serakah awal-awal kita harus jalani 3 titik terus terang. Jarang sekali yang bisa berhasil. Ini hanya bonus pairing. Ya, di luar dari bonus yang ya tuh, ya. Nah, terus terang, saya punya teman banyak yang sponsornya banyak, ada yang sponsor 84 orang. Nah, Ibu Syanti Gunawan 001 kita sponsor 200 orang lebih. Ya. Nah, tapi kalau udah titik Anda terlalu banyak dan Anda kerjakan selamanya, itu Anda kenapa Bu Syanti Gunawan kalah peringkatnya sama saya? Kenapa Dr. Uji kan atlet saya juga? Padahal saya masuk bulan 9, padahal mereka dari awal kan dari bulan 4. Nah, setelah 4, 5, 6, 7, 8, setelah udah berapa ribu orang udah saya masuk, kenapa peringkat saya? Kenapa? Karena kita fokus, ya kan? Yang penting itu fokus. Anda fokus 1 bulannya, Anda udah peringkat lebih tinggi daripada mereka, betul kan? Kalau peringkat lebih tinggi kan kita dapat uang lebih banyak. Ya, kalau udah berhasil baru Anda kerjakan titik kedua dan titik ketiga. Oke, simpel ya. Lanjut. Ada pertanyaan nggak? Nah, oke. Nah, sekarang saya jelasin lagi yang bonus tahunan. Nah, mungkin Pak Mansur mungkin sekalian juga nih belajar juga. Jadi, nah, bonus bulanan, bonus tahunan ya. Nah, tahunan itu tadi sebenarnya adalah jumlah pairing ya, bukan kiri kanan. Jadi tahunan kita yang pertama kan kita dikasih. Nah, tahunan kita yang peringkat pertama apa namanya? Toreda kan? Betul? Ya, peringkat kita pertama Toreda. Nah, Toreda jumlah pairing kita berapa? Pairing kita 100. Nah, jadi selama periode nanti baru ini kan tanggal 1 Oktober ya. Mulai dari 1 Oktober sampai 25 September tahun depan 2020 ya, selama 1 tahun. Nah, jumlah pairing kita berapa kali? Nah, 1 tahun ada berapa hari? 365 hari, betul?
Anggap 1 bulan kita libur, berarti kita ada kerja 330 hari ya. Nah, berarti kalau kita pairing yang ditargetin harus 100 kali. Berarti kita pairing 100 kali, kalau dibagi per hari berapa? Kita butuh berapa? Cukup 1 aja dong, ya kan? Bener kan? Berarti 1 hari kalau kita ada 1 kali pairing, kita udah pasti toleran, bener kan? Nah, dapat hadiahnya berapa rewardnya? Ya, 5 juta, dapat $5 ya. Nah, betul. Nah, berikutnya peringkat yang kedua apa? Ronin. Nah, kalau Ronin kita jumlah pairing berapa? 5 pairing. Nah, kalau 5 pairing dibagi per tahun 330, berarti kita cukup sehari berapa? 2 pairing, benar kan? Nah, ada 1 hari 2 kali pairing, berarti kita dapat harian reward berapa? Tambah 2000 ya, 2000 tambah dikasih 500, berarti kita totalnya dapat 2500, dapat 25 juta. Oke. Nah, peringkat kita yang ketiga apa? Samurai. Nah, Samurai sekarang total di Indonesia sekarang baru ada sekitar 16 orang samurai. Salah satunya adalah Pak Mansur juga, Bu Silvi ya. Nah, di grupnya saya sekarang ada 13 samurai. Nah, 3-nya itu adalah orang lain ya. Nah, tapi di grup kita 13, makanya kita udah berdominasi. Nah, samurai ini jumlah pairing cuma butuh 1000 selama 1 tahun. Jadi kalau 1000 dibagi 1 tahun ini, kita per hari cukup pairing 3 kalinya. Ya, kita kalau bisa 3 kali pairing, berarti kita dapat hadiah tambah 5.000, 7.500 ya. Pairing ya, pairing adalah terjadi akumulasi. Nah, betul ya. 1 kiri, 1 kanan itu pairing 1 kali, ya seperti itu. Nah, jadi kita ada akumulasi 1000 pairing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Shogun. Nah, ya, Shogun 2 klien kita, Ibu Syanti Gunawan sama Dr. Wiji adalah peringkatnya Shogun. Nah, Shogun kita jumlah pairing 5.000 kali. Nah, jadi pairing 5.000 kali dibagi 1 tahun 330, berarti kita per hari butuh pairing berapa? 15, betul? Ya kan? Cukup 15 kali pairing kan? Jadi kalau kita 15 kali pairing, berarti kita dapat tambah hadiah lagi 50.000, jadi 57.500. Nah, lumayan nih ya. Sudah boleh ganti mobil Fortuner 1 ya. CR-V yang baru Prestige juga 525 juta ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Demio. Nah, Demio sekarang baru saya 1 orang sendiri. Nah, Demio kita pairingnya berapa? 10.000 pairing. Nah, untuk tahun depan udah gampang, 10.000 pairing dibagi setahun, kamu cuma butuh 30, benar nggak? Ya, jadi pairing setiap hari cuma 30, kita dapat hadiah berapa? Tambah lagi 100.000, jadi 157.500 ya, 1,5 miliar lebih. Nah, kemudian terakhir yang tertinggi adalah Bushido. Ya, Bushido belum ada orang, jadi perusahaannya baru jalan 1 tahun lebih. Sampai hari ini pun juga belum ada orang yang mencapai garis finish. Oke, saya pun belum mencapai garis finish. Jadi semua orang punya potensi, benar kan? Bisa jadi malah Pak Mas lebih cepat daripada Pak Samsu juga lebih cepat daripada saya, benar kan? Iya, karena bisnisnya begitu, ya kan? Jadi belum ada orang pun yang mencapai garis finish. Nah, ini jumlah pairing berapa? 20 pairing. Dibagi ini berarti 1 hari kita butuh 60, benar kan? 20.000 pairing bagi 330 adalah 60 pairing per hari. Tambah lagi 150 berarti itu 307.500. Dapat 3 miliar. Nah, jadi ada pertanyaan Bapak yang tadi yang di belakangnya, setiap tahun dapat. Setiap tahun dapat. Nah, ini awalnya waktu saya pertama kali minta ke Pak Ernest pemiliknya, Pak, ini kurang nih, belum setahunan. Kayak seperti kita kerja kan ada namanya apa istilahnya kalau kita kerja ada posisi, benar nggak? Kita masuk staff ya kan. Nanti begitu kita naik kan jadi supervisor, manager gitu kan. Kok kita di sini kok nggak ada posisi ya kan, kurang nih. Nah, saya cuma mintanya biasa kalau Pak Mansur biasa kalau 1 juta BV di kiri, 1 juta dapat hadiah mobil ya kan. Nanti kalau udah 10 juta BV, 10 juta dapat mobil, udah dapat rumah, udah selesai. Nah, ternyata sama perusahaan, sama Pak Ernest dikasihnya tiap tahun. Ya kan, saya cuma mintanya itu Pak. Tapi dikasih saya ternyata nih, jadi Anda kalau udah tiap tahun Bushido 20.000 pairing 3 miliar, Anda terima terus. Coba, luar biasa. Sudah dikasih 1 kali, dikasih tiap tahun ya. Artinya apa? Anda membawa sales. Anda membawa sales, saya juga kasih lagi tiap tahun. Per titik, ya seperti itu. Oke. Nah, kembali ke sini lagi. Nah, hubungannya, ya. Kalau Anda bisa menjelaskan ini, Bu Lina bisa menjelaskan strategi ini. Kan tadi ada 50 orang di kiri, benar kan?
Ada 50 orang di kanan kan? Ada 1 orang saja yang setuju sama Bu Lina. 1 orang setuju di kiri, 1 orang setuju aja di kanan. Betul kan? 1 orang yang setuju ya. Nah 1 orang yang setuju berapa? Karena kan dia juga ngejar Bu ya. Setiap hari 10. Tambah lagi diri kita kan mesti kejar juga kan? 10 juga. Berarti sudah 20. Sudah 20 berarti apa? Tahun depan kita pasti show. Betul? Iya, tahun depan kita udah pasti show, ya kan? Ada 1 orang saja percaya dari 50 orang loh. Ada 1 orang percaya di kiri, 1 orang percaya sama saya di kanan. Nah, saya sudah pasti show tahun depan. Nah, bagaimana Dayung 30? Hanya 2 orang. Ada 2 orang aja percaya Bapak Ibu di kiri, 2 orang percaya Bapak Ibu di kanan aja. Mereka masing-masing 10, 20, tambah kita kerja 10, 3. Tahun depan kita pasti Dayung. Ya, 1,5 miliar. Nah, ya. Tapi jangan jago juga, betul kan? Nah, yang kita kejar apa? Busido. Butuh berapa? 5. Ada 5 orang percaya Bapak di kiri, 5 orang percaya kita di kanan. Udah, kita sudah pasti Busido, betul kan? Karena 5 orang 50 kan kita kerjakan, masing-masing 10. Masing-masing 10 dia 50 tambah kita 10, udah. Sehari pairing 60 kali. Udah, kita udah Busido. Betul? Gampang kan? Nah, hari ini saya pairing bisa misalnya 100 kali, 200 kali. Berarti apa? Berarti sudah terlalu banyak orang percaya sama saya, kan? Ya, kalau 10 orang percaya 100, 20 orang percaya sama saya 200. Padahal masing-masing cuma kerja 10. Kita bukannya seorang hebat kok. Kalau kita mesti kita kerja sendiri 200 benar. Nah, ini matematika karena saya orang IT. Ada 1 orang yang percaya kita yang 100 juta. Ada 100 juta pasti ya? Karena kalau dia 1 orang yang bilang, iya Bu Lina benar saya mau ngejar 100 juta. Yang kanan juga bilang, benar saya juga mau ngejar 100 juta. Ibu Lina udah pasti dapat 100 juta. Itu kan udah matematikanya. Kalau kita nggak bisa dapat 1 orang yang 100 juta, nggak bisa dapat 1 orang yang 100 juta, dapat 5 orang yang 20 juta aja juga 100 juta. Betul nggak? Itu matematikanya. Iya. Ya? Iya. Kita nggak bisa dapat 1 yang punya 5 orang 20 juta aja. Kita dapat 100 juta. Sama juga matematikanya. Oke? Iya. Nah, jadi sebenarnya makanya sejak saya gambarkan ini, itu semuanya mudah, ya. Nah, tapi kalau Anda cuma nyender begitu, Anda nggak tahu bisa nggak mencapai Busido. Tapi setelah saya gambarkan ini, gampang ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita butuh begini? Karena kalau kita dapat tim, kadang-kadang kalau kita misalnya oke, dia kalau nggak tahu, oh saya misalnya tadi sponsor dapat 300.000, sponsor dapat 550, ya bulan ini dapat lebih banyak, Pak Mansur dapat 50 juta, besok sepi 20 juta. Nah, besok ditawarin orang, Pak mau nggak jual tanah? Dapat berapa? Bisa dapat 100 juta. Dia pergi, Pak. Karena dia nggak tahu potensinya, benar. Tapi kalau dia bisa dapat potensinya, wih, kita bisa di sini bisa dapat 300 juta per bulan, ya kan? Tiap tahun bisa dapat Busido 3 miliar. Orang nawarin kita bisnis sesekali, Pak udah ngomongin, saya punya target lebih panjang, benar kan? Kan kita mau kerja, jadi oke. Jadi sebenarnya orang selalu tanya saya, Budi, kok kamu bisa berhasil? Kan itu Pak, orang selalu tanya kan. Nah sebenarnya kita bukan orang yang paling pintar, benar kan? Yang lebih pintar dari saya masih banyak. Saya juga kira kalau ditanya kita dokter mungkin lebih pintar lagi daripada saya, benar kan? Nah tapi yang penting adalah apa? Yang penting kita konsisten, ya kan? Terus jalanin aja. Dan terus satu harus kasih komitmen. Komitmen nggak boleh setengah-setengah. Komitmen harus 100%. Ya, kalau kita udah yakin, harus kita istilahnya ya pagi harus pikirin, siang harus pikirin, ya seperti itu aja. Ya karena kalau saya awal jalanin gini, nah, oke masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya kasih step-step yang apa yang kita harus lakuin. Nah, oke. Step by step Pak, lanjut dulu. Jadi ini tahun depan kita Busido nih Pak. Waduh, kayak apa nih? Resep udah ada nih ya. Gak apa-apa. Masih ada. Gak apa-apa nih. Gak begitu kelihatan. Oke. Nah, jadi kantor kita juga udah dikasih tahu. Step pertama apa sih kita? Harus buat daftar nama, benar nggak? Daftar nama. Itu step kita pertama. Nah ini Bapak Ibu harus tulis tuh, ya. Nah, banyak kesalahan kita itu adalah daftar nama kita nggak pernah tulis. Nah kita harus tulis di buku siapa yang kita mengundang, ya daftar nama. Ya. Nah daftar nama tujuannya apa? Supaya kita tuh
banyak kerja, ya. Bisa contohnya nih, Pak siapa? Yusran. Hah? Yusran. Pak Yusran. Pak Irwan. Nah, misalnya saya telepon Pak Yusran, karena saya punya daftar nama ya. Pak Yusran gimana nih? Hari ini ada LOB. Pak Yusran bisa datang nggak? Kan gitu, ya kan? Jadi kalau punya daftar nama, kita tidak tergantung kepada satu orang. Jadi kita semua kita teleponin. Pasti ada yang mau, pasti ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nah yang nggak bisa kita catat. Oke, tadi saya telepon Pak Yusran bilang hari ini dia lagi ada sibuk, ada tetangga yang lagi merit, ya kan? Kawinan dan segalanya, sehingga dia nggak bisa datang, ya. Berarti kan minggu depan kalau ada acara kita saya harus undang lagi Pak Yusran, betul? Karena saya punya daftar nama. Kalau saya nggak punya, biasanya lupa. Terus terang, kita undang nih Pak Yusran, oh sorry ya minggu ini saya nggak bisa, tapi minggu depan saya bisa. Sampai minggu depan kita udah lupa lagi telepon dia, betul nggak? Saya nggak kita gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya daftar nama, kita nggak punya list. Jadi daftar nama yang harus gimana? Harus 100. Syarat pertama harus kita punya minimal 100. Dari 100 kita harus punya 100 sehingga kita punya patokan. Nah, dalam 1 sampai 3 bulan pertama, kalau kita mau berhasil di bisnis ini harus sponsor 20 orang sampai 25 orang. Dalam 1 bulan sampai 3 bulan harus sponsor berapa? 20 orang sampai 25 orang. Kalau kita nggak bisa sponsor segitu banyak, ya kita susah berhasil. Nah, dari 25 orang yang sekarang saya berhasil sponsor, itu hanya 7 orang di bawah saya jalan. Yang nggak jalan gimana? Yang nggak jalan ya udah, betul nggak? Kita nggak mungkin membantu semua orang, betul kan? Kita cuma mau membantu orang yang mau dibantu. Nah, dari 25 orang yang saya ajak, 7 orang yang mau kerja. Dari 7 orang hari ini jadi berapa? 16.000 orang. Jadi nggak ada masalah sama itu. Mau berapa orang, betul nggak? Karena kan kembali lagi 80% adalah user. Ada orang yang nggak enak tuh, aduh karena Budi temen dia kan nawarin saya, masa saya nggak beli kan itu Pak? Ya. Ada juga teman, ada juga saudara kan begitu, aduh ya saudara tawarin dia, kita belilah, tapi kan dia acara. Nah yang kita butuh jalan adalah yang ngajak orang yang mau dapat uang. Ya. Yang pertama daftar nama. Setelah bikin daftar nama gimana? Ya harus bisa mengundang, ya kan? Ya kan, saya kan begitu, harus bisa mengundang. Ya. Nah cara mengundang nanti mungkin ada Mansur sekarang bisa punya sesi-sesi ngajar mereka? Belum ya? Oke. Nah nanti mungkin bikin sesi mengundang, bagaimana cara mengundang. Kalau kita mengundang, usahakan kasih 2 waktu. Misalnya, Anda mau janjian sama Pak Yusran, ya? Anggap kita ngopi aja, Pak Yusran, lama nggak ketemu, yuk kita ngopi ya. Simpel ya, Pak? Kita nggak usah bicara bisnis, ngopi ya. Nah itu kan. Nah namanya ngopi kan orang masih boleh juga, tapi hari ini nggak bisa. Jadi kita udah punya waktu Rabu atau Jumat, ya. Gimana Rabu atau Jumat? Jadi kita udah punya 2 waktu, ya. Jangan begitu dia bilang Rabu nggak bisa, Jumat nggak bisa, kita jangan tambah lagi. Kalau gitu Sabtu saya nggak bisa. Minggu gimana Pak Yusran? Wah ini pengangguran, ya. Kita jangan seperti itu. Jadi kita kalau udah punya waktu Rabu, Jumat nggak bisa, stop. Oh kalau gitu dah nanti aja Pak Yusran. Karena Pak Yusran masih sibuk, ya udah nanti kita kapan-kapan kita kontak lagi. Ya selesai. Jangan diterusin lagi kayak kesannya kita nih kayak seperti kita pengangguran, ya kan? Tadi bilang sibuk, ya kan? Bisnis gede, ya kan? Nah sekarang ngajak ketemu Rabu nggak bisa, Kamis bisa nggak bisa, Jumat lah nggak bisa, Sabtu, Minggu, Senin, waduh banyak banget ya. Nah itu jadi cara mengundangnya, kita harus kelihatan profesional mengundang. Nah yang ketiga apa? Prospecting, benar nggak? Nah prospecting. Ya prospecting atau presentasi lah gitu ya. Nah kita kalau udah minta undangan, tujuannya apa? Mengundang apa? Tujuannya kan untuk dipresentasikan, betul kan? Nah jadi ini tergantung prospecting, kita ada beberapa cara, ya. Nah tergantung kita mau cari user atau kita mau cari yang jalanin. Itu tergantung kata-kata kita. Nah kan, kalau kita cari yang orang yang sakit, itu pasti semuanya pasti user, betul kan? Orang yang sakit pasti, betul. Tapi dia akan jalan nggak? Jadi nggak mungkin jalan, orang bilang kaki saya sakit tuh nggak? Masa lu suruh buat jalan ngajak orang enggak? Saya sendiri sakit, saya sendiri kan butuh waktu enggak? Nah kata ibu tadi kan saya ada, saya kan butuh waktu 2 bulan, 3 bulan udah nggak sakit baru saya bisa sharing lagi kepada orang. Nah ini kan satu. Nah sehingga kita butuh apa? Butuh orang sehat seperti Pak Mansur dong, betul kan? Nah tapi kan ada juga orang sehat tadi kan ini yang penyakitnya dikit-dikit, ya. Oke Pak Mansur, misalnya saya cerita, Pak Mansur. Ini ada satu bisnis Pak dari Jepang, perusahaannya sudah go public sudah 50 tahun, ya kan? Nah saya sudah pelajari Pak, uangnya banyak. Kalau uangnya nggak banyak, nggak mungkin saya juga mau.
Dan karena uangnya banyak sehingga saya ngajak Pak Mansur. Kapan Pak Mansur punya waktu? Pak Mansur lihat aja, ya kan? Nah, pas kebetulan misalnya dari Jakarta ada yang sharing hari ini. Kalau cocok kita jadi partner bisnis, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Enak kan kita ngomongnya? Ya itu. Jadi saya mengajak teman pun saya nggak pernah bilang kayak seperti jual kucing dan karung gitu kan, kayak nipu-nipu ngapain Pak? Betul kan? Kita ngomong aja, maunya ini ada bisnis bagus, duitnya banyak. Kalau duitnya nggak banyak, nggak mungkin saya ngajak kamu. Nah, kamu datang lihat. Kalau cocok, kita jadi partner bisnis. Nggak cocok, ya nggak apa-apa. Selesai. Nah, sehingga teman kita datang nggak? Teman kita datang, katanya nggak punya beban, enggak? Banyak orang kan takut adalah gini. Udahlah, kamu join aja, enggak? Jadi kayak seperti begitu dia mau daftar, kalau dia nggak join kan dia merasa kayak enak, betul. Karena kita udah masa-masanya dia takut untuk bergabung ya. Seperti itu ya, kata-kata kita penting. Nah, ya, yang dinamai prospecting. Nah, setelah prospecting gimana? Ya, follow up ya. Follow up sama closing ya. Nah, follow up sama closing. Nah, orang setelah udah kita presentasiin ya kan, kita tinggal tanya jawabannya iya dan tidak. Nah, gimana setelah Anda udah lihat produknya? Ada mobil di mana? Jangan tanya iya dan tidak ya. Anda mau bergabung nggak? Kalau Anda mau tanya, Anda mau bergabung nggak? Ya tidak. Tidak kemarin tidak. Tapi kalau Anda bilang, gimana? Pak Yusuf setelah dilihat ini bagus kan? Bapak mau pilih mana? Ruby, Safir, Diamond? Kan nggak ada pilihan iya dan tidak. Betul ya? Ya, nggak ada pilihan iya. Mau Ruby, Safir, dan Diamond. Pasti bilang, ya kalau gitu saya mulai dari Ruby dulu. Kan Ruby juga. Ya, jadi kata-kata kita itu jangan membuat orang itu ada pilihan ya dan tidak. Ya, selalu istilahnya kita ngomongnya enak ya. Anda lihat gimana ya. Nah, closing. Karena closing tadi itu. Jadi, nah untuk di marketing. Nah, saya sharing sedikit ya. Terus terang kan saya bilang saya background IT. Nah, begitu saya background IT, pertama kali saya belajar marketing gimana? Nah, saya pertama baca buku sama belajar sama guru saya. Jadi dia bilang gini, kalau di marketing harus belajar sama satu orang ini namanya Joe Girard. Nah, Joe Girard ini adalah salesman mobil. Ya, Joe Girard ini adalah salesman mobil. Satu hari beliau bisa jual 2 sampai 3 mobil. Selama 10 tahun berturut-turut. Sehingga namanya tercatat di Guinness World Book ya. Beliau menjual mobil kepada perorangan setiap hari 2 sampai 3 mobil. Selama 10 tahun berturut-turut. Nah, ditanya sama wartawan, jujur rahasianya apa? Kok Anda bisa konsisten satu hari bisa jual 2 sampai 3 mobil? Nah, jujur bilang, setiap dari kita harus tahu success rate. Success rate apa namanya? Tingkat keberhasilan kita. Nah, tingkat keberhasilan saya adalah kalau saya bicara pada 30 orang pasti 1. Ya, tingkat keberhasilan dia adalah dia bilang, saya kalau bicara pada 30 orang 1 beli. Kalau saya udah bicara pada 25 orang dan 25 orang menolak, saya tambah semangat 5 lagi beli. Benar, karena dia tahu 31 beli. Nah, berapa banyak kita yang sering datang ke mall, ya, yang salesman mobil kita. Hari ini kalau Anda kasih brosur, dapat orang ngambil brosur buang ke tong sampah ya. 20 orang buang ke tong sampah, dia bilang apa? Hari ini hari sial saya, betul kan? Sudah mulai ke pojok, sudah mulai merokok ya kan? Nah, kenapa? Karena dia tidak tahu tingkat keberhasilannya berapa. Betul? Kalau kita sudah tahu kita punya aturan 31 beli kan kita enak. 25 yang nolak, semangat 5 1 beli kan itu. Nah, ditanya sama wartawan, kalau ternyata udah 30 Pak, dan 30-30-nya nolak Pak, terus gimana? Kan tadi 31 beli Pak, ternyata 30-30-nya nolak Pak, terus gimana? Ditanya sama wartawan. Nah, kata Joe Girard, apa susahnya kembali ke angka 1? Nah, kan semuanya di sini aja Pak. Iya, sudah ulang lagi Pak, 31 beli lagi Pak, gitu loh. Hanya pengulangan, betul kan? Jadi di dalam bisnis sama, kita kan mungkin nggak separah ini, betul kan? Jadi di dalam bisnis kita ini di AFC, kalau saya ketemu banyak orang, tidak lebih dari 5 1 beli, betul kan? Mungkin kalau Anda bilang success rate-nya Pak Samsung bisa sampai sponsor berapa orang Pak? 45, 60? 74 orang. Coba tanya. Berapa Bapak prospek berapa orang 1 beli Pak? 75. Bapak prospek berapa orang 1 beli Pak? Banyak-banyak prospek. Saya belum bisa, belum ini. Kira-kira kasih gambaran aja, saya mau kasih gambaran aja. Kira-kira tidak separah 51 kan? Enggak sampai segitu kan? 10 10 1 beli. 10 insya Allah bisa. Iya, insya Allah bisa. Bukan, Anda bicara sama sampai 10 orang 1 beli.
Enggak kan, enggak separah itu. Anda bicara amal 5, mungkin 1 udah belajar. Bahkan satu kali juga kita bicara di Iya, betul. Sebenarnya kan saset tidak ada yang memang 2 orang tuh 1 udah beli, 1 udah beli juga ya. Kenapa? Karena kan tadi kan kita butuh belajar. Nah, tempat ini kan tempat belajar ya kan, lama-lama kan istilahnya apa? Skill kita kan makin hari makin kita kalau jelasin ke orang, kalau orang merasa lebih percaya kita kan orang berani. Kalau misalnya banyak orang kesalahan yang di level marketing adalah apa? Dia belum konsumsi. Nah, dia kalau belum konsumsi dia mau pergi jualan, orang tanya dia, ibu udah konsumsi belum? Nah, ya kan benar. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjelaskan diri dia sendiri. Nah, seperti saya misalnya saya bilang, saya konsumsi setelah 3 minggu, ya kan saya cek lagi di sumbangan pembuluh darah saya, udah bersih. Nah, kan teman saya tinggal lihat ini, bisa ya? Nah, kalau gitu saya belilah. Nah, kan gitu kan? Kalau saya bilang, udah, kamu udah konsumsi belum? Nah, terus ngapain lu ketawain gua? Nah, ini kan kesalahan orang. Jadi kalau dia mau sukses tapi dia sendiri nggak percaya. Nah, itu kesalahan-kesalahan kecil. Jadi nggak bisa. Bisnis ini adalah harus kita percaya. Baru kita cerita. Cerita apa? Cuma cerita diri kita aja. Nah, setelah cerita diri kita sama cerita testimoni dari teman-teman, bener kan? Setelah saya datang acara tadi ada Bu Rina, kesaksiannya begitu, bener kan? Ada Pak siapa tadi kesaksian begitu. Itu kan kita cerita-cerita. Orang jadi masuk seperti itu ya. Oke, udah mantap ya? Nah, setelah itu step kelima apa tadi? Input ya? Betul kan? Ya, input ke dalam sistem. Ya, dimasukin, di-memory. Nah, ini banyak kesalahan juga. Banyak kan member-member cuma menjual. Nah, kalau Anda menjual, Anda nggak bisa dapetin jangka panjang. Ya, memang awalnya kalau dibilang ibu-ibu bilang, oke lah, saya cuma konsumsi, saya nggak mau jalanin. Semua orang bilangnya begitu. Ya kan, seperti saya juga. Iya, sama seperti Bu Rina juga. Awalnya semua bilang, ya saya juga nggak mau jalanin. Tapi ternyata kalau begitu kita sembuh, kenapa kita tidak cerita, benar nggak? Ya, ini artinya apa? Kita ngomong kasarnya gini. Ya, jadi saya selalu cerita gini. Nah, ini ada satu trik lagi. Ada satu trik lagi closing ya. Nah, saya selalu cerita diri saya sendiri. Misalnya gini, kalau saya udah presentasi dan orang ini masih belum bilang mau dan tidak, ya. Nah, saya cerita saya. Jadi saya bilang, hari ini kita ketemu semua di sini berjodoh. Jodoh kan benar kan? Kalau enggak kan nggak ada ya. Kita ketemu di sini hari ini berjodoh. Nah, artinya misalnya sama dengan seperti saya juga saya bilang. Waktu bulan 9 kemarin saya ditawarin teman saya produk ini, kan saya juga punya pilihan mau beli atau tidak, betul kan? Nah, ternyata hari itu ternyata saya tidak beli. Saya tidak sumbangkan pembuluh darah. Bisa aja 2 minggu atau 1 bulan kemudian saya meninggal, betul? Karena sama seperti teman saya kan, yang dari Medan tadi ya, perempuan tadi yang kena stroke ya, yang pembuluh darahnya pecah. Nah, artinya apa? Kalau saya nggak beli, misalnya saya mati. Nah, setelah saya mati, misalnya saya bilang saya ternyata masih diberkati, masih bisa ketemu Tuhan, Pak. Setelah ketemu Tuhan, saya protes, Tuhan, kan selama ini kan saya sudah berdoa, minta penyembuhan, ya kan? Nah, kok nggak dikasih? Nah, Tuhan bilang, nah kan saya udah kirim Pak Mansur presentasi. Kenapa nggak? Masa kamu harapin saya turun ke sana presentasi kasih kamu? Kan nggak mungkin, Pak, ya kan? Nah, jadi jalan Tuhan ini kan melalui perantara, betul kan? Nah, begitu saya cerita begini, saya bilang seperti kasus saya, kan teman saya yang datang presentasi ke saya punya pilihan mau beli atau tidak. Nah, tapi kan karena saya juga selama ini berdoa juga kita mau penyembuhan, kok orang nawarin kita, masa kita nggak mau beli, nggak mau coba. Nah, ya, setelah gitu, kalau kita prospek kita dia mikir juga, betul juga ya sini saya beli deh. Nah, ya, itu cara musik, Pak. Cara musik secara halus. Ya, jadi artinya pulang masih orang dia belajar. Tapi setelah, nah tadi awalnya kan gitu kan, tapi begitu dikonsumsi sembuh, wah dia akan berterima kasih, betul kan? Saya sering kali kemarin waktu ke Siantar juga begitu, sekali. Ada ibu-ibu kan, aduh, produk apa lagi, betul kan? Karena orang kalau dengar produknya udah takut, apa lagi gitu kan? Aduh, saya konsumsi udah banyak lah gitu kan? Nah, tapi biasanya karena ada teman baik itu kan, adalah nggak enak kan? Sini coba 2 kotak, begitu 2 kotak dia punya gula darah sekarang normal, waduh, anak cucu menantu semua sampai cucunya semua konsumsi hal ini. Dan setiap kali saya ke Medan berterima kasih. Kenapa? Cucunya sampai sekali dia bersin, Pak, bisa keluar darah. Jam 3 kalau dia bersin keluar darah, dia bilang, satu rumah katanya enak tidur. Ya dong? Begitu dia mau sekolah katanya pagi, udah pasti mata panda. Karena kan bersin itu kan, acing. Oh, gini acing, belum bisa keluar darah gitu ya. Sekarang setelah konsumsi 2 minggu aja udah gak pernah dengar lagi Pak acing sekarang. Nah, sampai begitu Pak, gimana? Orang nggak berterima kasih sama kita. Jadi memang kadang-kadang kita di depan orang merasa ini, tapi kalau tersembuhkan, dia akan berterima kasih ya, seperti itu. Kayak kemarin tadi saya ada share tadi ini, kemarin kemarin juga ada presentasi ke dokter juga di Bekasi Muslim.
Nah, dokter ini udah umur 70 tahun sampai hari ini dia nggak bisa sholat. Jadi kalau dia sholat dia masih duduk. Jadi ditemenin istrinya. Konsumsi 5 hari Pak, bisa sholat Pak, bisa sujud. Luar biasa benar. Itu kan sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Bukannya